Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan pengajian dalam jaringan kita ini. Kemarin terputus kalau saya tidak salah ya, sampai kepada halaman 316. Kita langsung saja ila anqala qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Dzikru ma waqaftu alaihi min ta'wilil ayatil madhkurati ala tariqati ahli sunnah. Penyebutan atau pembahasan ma waqaftu alaihi, apa yang aku kaji atasnya, apa yang aku teliti, pelajari, kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, min ta'wilil ayatil madhkurati, berupa ta'wil ayat yang sudah disebutkan itu sebelumnya, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ala tariqati ahli sunnah, sesuai tariqahnya atau jalannya, metodenya ahli sunnah. Jadi Imam As-Suyuti di sini mau membahas sedikit tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan pembahasan yang mengikut metodenya orang-orang ahlu sunnah. Min dalika, di antaranya yang beliau mau bahas di sini adalah sifatul istiwa, yaitu sifat al-istiwa itu, gambaran al-istiwa dalam ayat tadi. Wa hasilu ma ra'aitu fiha sab'atu ajwibah, dan kesimpulan apa yang aku lihat padanya itu ada 7 jawaban. Jadi ada 7 jawaban, tentunya ada 7 komentar atau permasalahan terkait dengan ayat tersebut, kemudian mau dijawab oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Oke. Ahaduha, salah satunya kata beliau, haka Muqatilun wal Kilabi, ya, menghikayatkan Al-Imam Muqatil dan Al-Imam Al-Kilabi rahimahumullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna istawa bimakna istaqarra, bahwasanya istawa itu, istiwa maknanya adalah istaqarra, menetap, ya. Wahada, dan ini kata beliau, insahha, jika memang benar, artinya memang seperti itu maknanya, yaitu menetap, yahtaju ila ta'wilin, itu perlu kepada ta'wil lagi. Kenapa? Fa innal istiqrara yushiru bitajsim, karena sesungguhnya kata istiqrar itu, istaqarra, menetap itu, mantap itu, yushiru bitajsim, itu mengindikasikan tajsim, yang mana tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala, tajsim, tasybih dan semacamnya. Jadi Al-Imam Suyuti ingin membantah sebagian pendapat daripada ulama, yang mana di sini dihikayatkan oleh Al-Imam Muqatil, begitu juga Al-Imam Al-Kilabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Beliau mengatakan bahwa istiwa itu adalah istaqarra, istaqarra menetap. Nah, kata beliau, jika benar memang seperti itu, jika itu sahih riwayatnya, maka itu harus ditakwil. Kenapa harus ditakwil? Karena istaqarra, menetap itu mengindikasikan tajsim lagi. Jadi dia menggambarkan sesuatu yang boleh dikata sama dengan makhluknya. Kata istaqarra itu, menetap itu menetap, ya, seakan-akan ada gambaran di benak kita, di benak pembaca, di benak penerima informasi tersebut akan keadaan atau situasi menetapnya itu. Nah, itu indikasi tajsimnya. Dan itu harus ditakwil, kata beliau. Oke, itu bantahan yang pertama. Saniha, yang kedua, anna istawa bimakna istaula, ya. Bahwasanya istawa itu maknanya adalah istaula, menguasai. Warudda
biwajhaini, dan ini dibantah dengan dua bentuk ya, dengan dua sisi. Ditolak ia, ahaduhuma, salah satunya kata beliau, annallaha ta'ala mustaulin alal kaunaini wal jannati wan nari wa ahliha. Fa'ayu fa'idatin fi takhsisil arsh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menguasai alal kaunaini ya, semesta alam ini. Alam dunia, alam akhiran Allah kuasai. Jannah, surga juga Allah kuasai, neraka juga Allah kuasai, ahliha, dan semua penduduknya, penghuninya juga itu Allah mustaulinnya. Nah, payu faidatin, maka apa faedahnya dalam mengkhususkan, menentukan, memfokuskan aras itu sebagai sesuatu yang dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada faedahnya kata beliau. Nah, itu jawaban atau bantahan yang pertama atas pendapat yang mengatakan istaqarra itu bermakna istaula, menguasai. Nah, kalau kita mengatakan menguasai, ya memang Allah menguasai, kan begitu maksudnya. Bukan cuma aras saja, Allah menguasai surga, neraka, penghuninya, semesta alam itu Allah yang kuasai. Jadi faedah mengkhususkan aras saja yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada gunanya. Nah, itu maksud daripada Al-Imam As-Suyuti dari bantahan yang pertama ini, anak-anakku sekalian. Khair. Wal akharu, kemudian bantahan yang kedua terhadap makna istaula, annal istila'a, bahwasanya istilah itu innama yakunu ba'da qahrin wa ghalabatin. Kata istilah menguasai itu muncul, itu boleh ada, bisa kita pakai yakunu itu setelah adanya ya, ba'da qahrin, pemaksaan, qahrin, pengalahan, kurang lebih seperti itu, wa ghalabatin, dan ya mengalahkan. Jadi kata istaula itu muncul, itu nanti ada setelah ada proses, baru kita bisa gunakan bahasa menguasai itu. Proses itu apa? Proses itu adalah proses qahar. Qahar itu pertempuran, memaksakan. Jadi ada media, ada sesuatu lawan, yang mana lawan itu ya kita kalahkan dia, misalnya kita paksa dia untuk tunduk, untuk bersimpuh misalnya. Nah, barulah kita bisa dikatakan menguasai. Nah, itu maksudnya itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an dzalika. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu suci dari yang demikian itu. Artinya suci dari proses mengalahkan, terjadi pertempuran, perkelahian, kemudian dia menang. Tidak begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masuk akal juga bantahan untuk yang kedua tentang makna istawa itu diartikan istaula. Oke. Akhraja Al-Lalaka'i fi sunnah. Nah, dikeluarkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam kitab As-Sunnah an Ibnul A'rabi, daripada Ibnul A'rabi rahimahumullah, annahu, bahwasanya beliau Ibnul A'rabi ini su'ila, ditanya makna istawa, tentang makna istawa itu. Faqala, kemudian beliau menjawab, huwa ala arsyihi kama akhbara. Dia di atas aras sebagaimana yang dia beritakan. Jadi Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia di atas aras, istawa sebagaimana dia beritakan. Artinya kita tidak perlu mengartikan atau memahami atau mendeteksi makna sebetulnya dari kata istawa itu. Ya, yang jelasnya yang harus ada dalam benak kita, Allah itu berada di atas aras sebagaimana yang ia sampaikan, beritakan melalui ayat tadi. Selesai. Nah, itu kata Imam Ibnul A'rabi. Fakilah, kemudian dikatakan lagi kepada Ibnul A'rabi, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, makna istaula, bukankah maknanya itu istaula, menguasai? Jadi orang itu bertanya lagi, bukankah maknanya menguasai? Maknanya menguasai kapan? Nah, kurang lebih seperti itu. Qala, kemudian beliau menjawab, uskut, diam, la yuqalu istaula ala syai'i illa idza kana lahu mudaddun. Diam, la yuqalu, tidak dikatakan istaula ya ala syai'i, menguasai atas sesuatu, illa idza kana lahu mudadd, kecuali apabila
ada baginya lawan. Jadi kata istaula menguasai itu harus ada lawan dulu. Itu maksudnya. Fa idza ghalaba ahaduhuma kila istaula, apabila mengalahkan salah satu daripada keduanya yang berlawanan itu, maka dikatakanlah istaula. Barulah kita bisa menggunakan bahasa istaula menguasai. Nah itu jawaban daripada Al-Imam Ibnul Arabi terhadap orang yang bertanya kepada beliau di dalam kitab As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalaka'i. Jadi terbantah kata istawa diartikan istaula dengan dua bentuk bantahan. Yang pertama hampir sama di tadi. Yang pertama di atas, tidak ada gunanya kita menggunakan bahasa istaula untuk aras, karena toh juga Allah Subhanahu wa taala istaula kepada sesuatu yang lebih luas lagi daripada aras, yaitu alam semesta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi bahasa. Jadi kata istaula dibantah dari sisi bahasa bahwa dia muncul, boleh ada kata istaula setelah ada perlawanan, ada pertempuran, ada perkelahian, ada saling memaksa antara satu dengan yang lain. Nah, siapa yang menang, barulah dia layak dibahasakan dengan bahasa mustaulin atau istaula. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lawan, ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada qahar, tidak ada ghalabah dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, salisuha, kemudian yang ketiganya, ya, annahu bimakna so'ada, bahwasanya dia istawa itu maknanya so'ada menanjak, naik, so'ada. Qalahu Abu Ubaidin, yang mengatakan itu adalah Abu Ubaidin rahimahullah. Warudda bi annahu ta'ala munazzahun anis su'udi aidan, jelas. Dan dibantah kata Imam As-Suyuti bi annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun anis su'udi, itu maha suci dari yang namanya as-su'ud, menanjak, aidan juga. Ya, karena kalau menanjak atau naik berarti itu sifat hawadis lagi, sifat makhluk lagi yang seperti itu, mengindikasikan tasbih lagi, tajsim lagi. Nah, jadi tidak boleh diartikan seperti itu. Itu bantahan untuk pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa istawa maknanya adalah so'ada. Rabi'uha, kemudian yang keempatnya, banyak juga nih artinya istawa ini. Anna takdirah, bahwasanya takdirnya ar-Rahmanu ala, ya. Jadi takdir dari kata ar-Rahmanu alal arsy istawa maknanya adalah ar-Rahmanu ala, yang maha penyayang, atau Allah Subhanahu wa taala ala, ya, dia naik, irtafa, ya, artinya di atas, minal ului. Jadi ala dari kata al-ului artinya atas. Wal arsyu lahu istawa, dan aras itu lahu kepadanya dia istawa, Allah itu di atas. Aras itu kepada aras itu Allah Subhanahu wa taala di atas. Itu kata Ar-Rahmanu ala, maksudnya artinya Allah Subhanahu wa taala ala, mengatasi, kurang lebih seperti itu aras itu. Nah, hakahu Ismail ad-Darir fi tafsirhi, ya, yang meriwayatkan ini adalah Ismail ad-Darir fi tafsirhi, di dalam kitab tafsirnya. Warudda biwajhaini, dan itu dibantah dengan dua bentuk bantahan, dengan dua bentuk jawaban, kata Imam As-Suyuti, tertolak lagi. Ahaduhuma, salah satunya adalah annahu ja'ala ala fi'lang, bahwasanya dia yang siapa ini? Yang menghikayatkan itu, ya, Ismail ad-Darir, beliau itu menjadikannya sebagai fi'il. Jadi ala bukan harfu jarrin, tapi ala itu dijadikan fi'il, mengatasi, ya. Wahia harfun huna biittifaqin. Nah, sedangkan dia di sini di ayat ini Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa adalah huruf biittifaq, itu ittifaq, muttafaqun, sepakat para ulama bahwa dia adalah huruf dan tidak ada qiraah yang membaca dia sebagai fi'il. Falau kanat fi'lan, andai kata dia fi'il, ya, la kutibat bil alifi, maka dia akan ditulis dengan menggunakan alif layyinah. Kalau dia fi'il, ala pakai alif. Nah, tapi kalau dia harfu jar, ya, dia pakai ya. Nah, rata-rata qiraah itu tidak ada yang menggunakan alif itu.
Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perbandingannya ya, ala fil ardi, ya, ala fil ardi, yaitu mengatasi di atas bumi. Jadi ada satu ayat di dalam surah Al-Qasas ayat yang keempat yang menggunakan bahasa ala, tapi untuk kali ini dia adalah fiil dan ditulis menggunakan alif. Nah, itu benar. Nah, sepatutnya kalau dia Ar-Rahmanu alal arsy, ala ini dia ditulis dengan menggunakan ya, berarti dia bukan fiil. Masalahnya di sana ditulis menggunakan ya, artinya dia adalah huruf. Kalau memang dia mau dijadikan sebagai fiil, maka dia harus ditulis dengan menggunakan alif di belakangnya. Oke, itu bantahan yang pertama. Wal akharu, dan bantahan yang kedua, annahu, bahwasanya dia rafa'a al-arsy, ya, dia merafa al-arsy itu, ya, alal arsyu, ya, alal arsyu, ar-rahmanu alal arsyu. Allah Subhanahu wa taala itu di atas arasnya. Begitu maksudnya, di atas arasnya. Begitu paling maksudnya, ya. Walam yarfa'hu ahadum minal qurra, dan tidak pernah ada yang merapaknya seorang pun daripada al-qurra. Tidak ada yang menjadikan dia sebagai fiil dalam artian tulisannya adalah alif di belakangnya, dan tidak ada pula yang merapak al-aras dalam artian para qurra tersebut. Jadi ulama-ulama qiraah semuanya sepakat bahwa ala ya ditulis dengan ya, kemudian al-arsy harf dijar, alal arsy. Khair. Nah, itu bantahan untuk pendapat yang keempat yang mengatakan bahwa ala itu takdirnya adalah fiil. Okey. Khamisuha, kemudian yang kelimanya, annal kalama tamun inda qaulihi ar-rahmanu alal arsy. Lain lagi nih. Bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai, sudah sempurna itu pada firman-Nya yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy. Istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, itu lain cerita. Istawa ke belakang itu lain cerita, yang jelasnya Ar-Rahmanu 'alal arsy selesai. Oke, sampai situ saja. Summa ibtada'a, kemudian ibtidak lagi, artinya mulai lagi, biqaulihi, dengan sambungannya firman-Nya yang mengatakan istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Oke, itu pendapat yang kelima. Ya, jadi pendapat yang kelima, tidak ada indikasi tajsimnya. Ya, tidak ada indikasi tasbihnya. Kenapa? Karena tidak ada istawa di sana. Istawa itu lain cerita. Itu tidak lagi. Yang jelasnya di Ar-Rahmanu 'alal arsy, titik di situ. Jadi tidak ada indikasi tasbih tajsim. Itu pendapat yang keempat. Okey. Nah, istawa baru lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Barulah istawa bersemayam atau menanjak apa yang ada di langit dan yang di bumi, rata, ya. Waruddah, dan itu ditolak, ditolak dia bi annahu, bahwasanya yuzilul ayata an nadhmiha wa muradiha, dia menghilangkan ayat itu dari susunan yang sepatutnya, wa muradiha, dan maksud yang seharusnya. Jadi kalau kita tamamkan ayat itu hanya sampai kepada Ar-Rahmanu 'alal arsy, titik di situ, kemudian istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, maka ayat tersebut susunannya maksudnya menjadi berantakan. Itu kata Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Ya jelas, karena Ar-Rahmanu 'alal arsy, oke, Allah itu 'alal arsy, di atas aras. Istawa lain cerita. Nah, kalau kita titikkan di situ kemudian kita artikan yang setelahnya istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, tidak akan pernah nyambung, karena bersemayam kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa di bumi kan, itu maknanya itu menjadi berantakan. Naik, atau misalnya kalau kita mau artikan istawa, naik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa di bumi, itu juga tidak akan bisa diterima oleh akal. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa
tidak ada indikasi tajsim di sini, tasbih di sini, karena kalimatnya itu hanya sampai kepada Ar-Rahmanu 'alal arsy, itu tertolak oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dengan alasan bahwa dia memporak-porandakan maknanya kalau kita mau titikkan tadi di kata al-aras di situ. Oke. Qultu, aku pun berkata, wala yata'attalahu, dan itu tidak terjadi maknanya berantakan, ya, nazamnya hilang, maksudnya juga hilang misalnya, itu tidak terjadi pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi tsumma istawa 'alal arsy. Nah, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Wala yata'attalahu fi qawlihi tsumma istawa 'alal arsy. Nah, dan tidak berlaku, tidak terjadi susunan makna yang berantakan dalam Al-Quran itu pada firman Allah Subhanahu wa taala tsumma istawa 'alal arsy. Nah, maksudnya begini. Al-Imam As-Suyuti tadi membantah pendapat yang mengatakan bahwa kata Ar-Rahmanu 'alal arsy itu sudah sempurna, sudah tamam di situ, ya. Dibantah itu dengan alasan kalau kita tamamkan kalimatnya sampai di situ titik, maka dia akan memporak-porandakan atau memberantakan susunan dan maksudnya. Ya, jelas tadi sudah saya jelaskan bahwa istawa lahu ma fis samawati wal ardi, seterusnya itu ya, jadi berantakan, tidak jelas. Ar-Rahmanu 'alal arsy, istawa, Allah itu di atas aras. Istawa lahu ma fis samawati. Dia jelas berantakan, tidak bisa dimasukkan di akal kita. Nah, sekarang kalau ternyata ada bantahan, nah lantas bagaimana dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi dalam surah Al-A'raf, summa stawa 'alal arsy, di situ titik juga. Artinya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini tidak masalah dong kita samakan dengan summa stawa 'alal arsy. Nah, karena summa stawa 'alal arsy itu ada titik di sana, maka Ar-Rahmanu 'alal arsy di titik juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, samakan saja seperti itu. Kata Imam As-Suyuti, itu lain cerita. Untuk summa stawa 'alal arsy itu maknanya tidak berantakan. Tidak masalah kita titik di sana, kita koma di sana. Nazamnya, susunannya, muradnya juga tidak jadi masalah. Karena summa stawa 'alal arsy, kemudian setelahnya yubsil lailan nahara, tidak masalah. Yubsil lailan nahara itu masuk di akal, bisa dipahami, tetapi tidak untuk kasus Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa yang kita titikkan di situ. Dia akan menjadi rokakah istilahnya, menjadi apa ya, tidak enak didengar, berantakan nazamnya. Nah, itu bentuk bantahan daripada Al-Imam As-Suyuti untuk pendapat yang kelima, ya. Pendapat yang kelima yang mengatakan tamam kalimatnya pada kata Ar-Rahmanu 'alal arsy saja. Oke. Sadisuha, kemudian yang keenamnya, anna ma'na istawa, bahwasanya arti atau makna istawa itu aqbala ala khalqil arsy wa amida ila khalqi. Ini sama dengan yang di tafsir Jalalain kalau tidak salah, ya. Istawa itu artinya adalah aqbala ala khalqil arsy, Allah kemudian menghadap ala khalqil arsy, untuk atau atas menciptakan aras, wa amida ila khalqihi, dan ia amida bersiap, ya, kurang lebih seperti itu, bersiaplah untuk menciptakannya. Jadi kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa artinya adalah Allah Subhanahu wa taala kepada aras, dia menghadap, dan dia bersegera, dia sudah bersiap-siap, dia sudah mulai mau menciptakan aras tersebut. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Oke. Kaqaulihi, sama dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhanun, ya. Kemudian dia beristiwa, ya, menghadap kepada langit dalam keadaan dia masih asap. Ini ayat yang berkenaan dengan proses penciptaan alam semesta ini. Tsumma stawa ilas sama'i, kemudian dia pun mulai. Istawa ilas sama'i di sini diartikan kemudian dia mulai menciptakan langit. Kemudian dia mulai menghadap, bersegera menciptakan langit. Diartikan seperti itu. Nah, ayat ini sepatutnya
maknanya disamakan saja dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala kepada aras itu istawa dalam arti yang mulai bersiap-siap menciptakan aras tersebut. Oke. Itu pendapat yang ke-6. Artinya qasada wa amida ila khalqihi. Nah, artinya istawa itu artinya qasada dia bermaksud, wa amida dan dia bersiap ila khalqiha untuk menciptakan aras tersebut. Diartikan seperti itu. Qalahu al-Farra'u, yang mengatakan itu adalah al-Imam Al-Farra' wal Asy'ari dan al-Imam wal Asy'ari dan ulama-ulama Asy'ariyah wa jama'atu ahli ma'ani dan sekelompok ulama daripada ahlul ma'ani yang paham tentang bahasa tentang ma'ani. Wa qala Ismail ad-Darir innahu as-shawwab. Nah, berkata Ismail ad-Darir bahwasanya itulah yang benar. Jadi kata istawa ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kata beliau itulah arti yang benar, yaitu Allah kepada aras dia mulai menciptakannya, bukan bersemayam, bukan bertahta, bukan mengatasi. Oke, kultu aku katakan, ini kata Imam Suyuti ya. Yubaiduhu ta'diyatahu bi'ala. Dia menjauhkan ta'diyahnya ya, muta'addinya bi'ala dengan kata ala. Jadi kalau maksudnya begini, kalau kita mengatakan dia kepada aras bersiap untuk menciptakannya ya, berarti medianya Allah Subhanahu wa taala itu adalah aras. Itu disebut dengan ta'diyah ya. Ta'diyah adalah aras. Nah, bahasa yang ada kaitannya dengan maf'ulun bihi kurang lebih sebelum ta'diyahnya ke sana. Nah, itu disebut dengan ta'diyah tadi. Nah, dita'addikan dia ke sana dengan menggunakan ala, kata ala itu jauh sekali. Dari sisi bahasa itu tidak ada yang muta'addi dengan menggunakan bahasa ala. Nah, itu maksudnya. Walau kana kama dzakaruhu, andai kata adanya sebagaimana yang dia sebutkan, artinya memang artinya bersiap menciptakan aras, la ta'addi bi ila, maka dia harus muta'addi dengan menggunakan bahasa ila, kata ila. Ya, bukan ar-Rahmanu ala al-arsy istawa, tetapi ar-Rahmanu ilal arsy istawa. Sama dengan perbandingan ayat tadi. Jadi summastawa ilas sama, kan begitu. Summastawa ilas sama. Kama fi qaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi summastawa ilas sama. Jadi terbantah lagi. Al-Imam As-Suyuti membantah pendapat yang keenam ini yang mengatakan bahwa istawa itu artinya adalah mulai atau bersegera atau bersiap menciptakan aras. Ya. Beliau membantahnya dari sisi bahasa. Kata beliau, ta'addinya itu sepatutnya menggunakan bahasa ilah. Kalau maknanya seperti itu tadi, bersiap menciptakan aras, ta'addinya harusnya menggunakan bahasa ilah. Sebagaimana ayat yang mengatakan summastawa ilas sama wahya dukhan. Ya, karena memang artinya seperti itu. Allah itu mulai atau bersegera atau bersiap menciptakan langit. Nah, ta'addinya di ayat tersebut menggunakan ilah. Sepatutnya juga di sini harus menggunakan ilah. Tapi masalahnya ini tidak menggunakan ilah, tapi dia menggunakan ala. Nah, ini jauh sekali kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Khair. Ini perbedaannya, bantahan-bantahan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Oke. Yang sabi'uha, yang ketujuhnya adalah qala Ibnu Labban, berkata Imam Ibnu Labban, al-istiwa'u mansubun, al-istiwa'ul mansubu ilaihi ta'ala bima'na i'tadala. Ya, istiwa yang dinisbatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala itu artinya i'tadala, artinya adil. Allah di atas aras itu maha adil. Kurang lebih seperti itu. Artinya qama bil adli, ya, ia berdiri, ia bertanggung jawab bil adli dengan penuh keadilan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qa'iman bil qisti, ya, dia berdiri bertanggung jawab, ya, qa'iman mengatur, itu disebut dengan qa'iman
bil qisti dengan penuh keadilan. Ali Imran ayat ke-18. Nah, wal adlu, nah keadilan itu huwa istiwa'uhu, itulah istiwanya. Nah, ini pendapat yang terakhir ya. Keadilan itu itulah bentuk istiwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau artikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, artinya Allah di aras itu maha adil. Nah, itu selesai masalah kalau yang seperti itu. Tidak ada tajsim, tidak ada tasbih. Oke. Wa yarji'u ma'nahu ila annahu, dan kembali maknanya, makna al-adal ini, makna istawa diartikan adal ini, ila annahu, kepada bahwasanya a'ta bi'izzatihi kulla syai'in khalaqahu mauzunan bihikmatihil baligha. Ya, dia memberikan bi'izzatihi, akan kemuliaannya, akan keperkasaannya, kulla syai'in, segala sesuatu yang ia sudah ciptakan, yang ia telah ciptakan, mauzunan bihikmatihil baligha, itu terukur, mauzun, tertimbang, stabil, adil, bihikmatihil baligha, dengan hikmahnya yang sangat luar biasa. Jadi kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, versi pendapat yang terakhir ini adalah Allah Subhanahu wa taala di aras itu maha adil. Nah, dia memberikan semua yang dia ciptakan itu dengan penuh hikmah yang sangat luar biasa. Dia mengatur semua yang telah dia ciptakan dengan penuh hikmah yang sangat balighah. Nah, itu arti daripada istawa. Bagaimana dia Imam Suyuti rahimahullah ta'ala? Tidak ada komentar daripada Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Berarti secara kesimpulan kita bisa tarik ya, bahwa Al-Imam As-Suyuti di sini seakan-akan, masalah hakikatnya wallahu alam ya, seakan-akan beliau lebih fokus kepada pendapat yang terakhir yang mengatakan istiwa itu artinya adalah al-adal, yaitu adil. Karena kenapa ya? Tidak ada bantahan beliau. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semuanya dibantah oleh Al-Imam As-Suyuti dengan berbagai bentuk bantahan pendapat-pendapat tersebut terkait dengan masalah arti daripada istiwa itu. Giliran pendapat yang ketujuh ini justru diam beliau. Oke, itu anunya ya. Secara kesimpulan kita bisa deteksilah kalau beliau seakan-akan itu lebih kepada pendapat yang ketujuh. Oke. Apalagi ini? Wa min dzalika, dan diantaranya ya, diantara yang mau dikaji oleh Al-Imam Suyuti ya, dari ayat-ayat mutasyabih ini terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan metodenya atau caranya orang-orang Ahlus Sunnah adalah kata an-nafsu. Ya, an-nafsu. Banyak ini kalau an-nafsu dalam ayat. Fi qaulihi ta'ala, ini pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kalau tidak salah ini Al-Maidah ya, 116, ungkapan daripada Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi kata beliau, engkau tahu apa yang ada di diriku, pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada. Nah, di sini dia. Pada dirimu, pada ragamu kah, pada zatmu kah? Biasanya kita artikan zat ya. Nah, ini dia yang jelasnya fi nafsika itu termasuk daripada ausafullah. Wa wujjiha bi annahu khurrija ala sabilil musyakalah ya. Atau kharaja bisa juga ala sabilil musyakalati muradan bihi al-ghaibu li'annahu mustatirun kan nafsi. Oke. Wa wujjiha, dan diarahkan pendapat ini kata Imam As-Suyuti bi annahu, bahwasanya khurrija, diarahkan ayat ini bi annahu, bahwasanya dia dikeluarkan, dia muncul ala sabilil musyakalah ya, atas bentuk musyakalah, atas bentuk persamaan. Jadi harus ditakhrij ayat ini, kurang lebih seperti itu. Kata Imam Suyuti, takhrijnya itu, bentuk takhrijnya dia harus diposisikan pada pembahasan musyakalah. Istilah babul musyakalah itu biasanya ada dalam kajian-kajian tentang ilmu-ilmu ma'ani, ilmu-ilmu
kiasi. Musyakalah itu apa? Persamaan. Bahasa ringkasnya adalah persamaan, menyamakan sesuatu dengan sesuatu disebut dengan musyakalah. Tapi ada syarat-syaratnya ya dalam ilmu badi' kalau tidak salah itu. Jadi ayat ini, kata nafsun ini harus dikeluarkan sesuai dengan metode al-musyakalah yang dimaksud, persamaan yang dimaksud adalah al-ghaib, adalah sesuatu yang gaib, yang tidak diketahui, yang berlindung. Li'annahu, kenapa? Karena sesungguhnya dia mustatirun, berlindung, kan nafsi, ya, sama dengan an-nafsi, sama dengan nafsun, jiwa itu. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala itu berlindung sebagaimana berlindungnya nafsun itu, jiwa itu. Maka dia harus diartikan, disamakan kata nafsun itu dengan sesuatu yang berlindung. Nah, kurang lebih seperti itu. Harus disamakan dengan sesuatu yang berlindung. Kenapa? Karena nafsu itu adalah sesuatu yang berlindung juga, yang tidak nyata. Nah, ya, jadi itu maksudnya. Jadi persamaan di sini, persamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan nafsun itu sama-sama gaib. Ya, jiwa kita tidak bisa lihat jiwa itu, roh itu kita tidak bisa melihatnya. Jadi gaib dia. Jadi karena ada persamaan yang seperti itu, maka kata nafsun itu jangan diartikan benda ya, bentuk atau raga. Tidak bisa diartikan seperti itu. Kenapa? Dia harus disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kesamaannya, artinya yang menuntut dia bisa untuk disamakan adalah karena sama-sama berlindung, kata nafsu itu. Oke. Jadi kalau mau dimaknai, anak-anakku sekalian, kalau mau dimaknai berarti engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada gaibmu. Nah, artinya sesuatu yang berlindung. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Dirimu dalam artian di sini adalah yang berlindung. Nah, itu maksudnya al-ghaib. Jadi yang dimaksud dengan nafsu di kata nafsika di sini adalah yang gaib. Nah, kenapa kita harus artikan seperti itu? Karena ada persamaan antara nafsu dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi sama-sama berlindung itu. Mustatir. Oke. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa qaulihi ya. Wa min dzalika an-nafsu fi qaulihi ta'ala, wa min dzalika an-nafsu fi qaulihi wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah mengancam kalian itu akan dirinya. Allah menghati-hatikan kalian itu akan dirinya. Maksudnya hati-hati kok, azabnya Allah, hati-hati kok. Itu maksudnya yuhaddir. Oke. Nah, masalahnya di sini ada kata nafsun di sini. Nah, ini tasyabuhnya di sini terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 28. Artinya uku batahu, artinya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wakilah, dan dikatakan juga iyahu, dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tentang wa yuhadzirukumullahu nafsah itu. Satu pendapat mengatakan iqabnya Allah Subhanahu wa taala itu harus dihati-hatikan. Itu maksudnya wa yuhadzirukumullahu nafsah. Yang kedua adalah dirinya Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus hati-hati terhadap dirinya. Termasuklah dalam hal tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ini bentuk tahzir juga, wala tafakkaru fi dzatillah iyahu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk ayat ini oke. Tidak ada komentar ya daripada Imam Asyuti. Oke. Wa qala As-Suhaili, dan berkata Imam As-Suhaili, an-nafsu, nafsu itu adalah ibaratun an haqiqatil wujudi duna ma'na zaidin. Nafsu itu, diri itu adalah ibaratun, suatu ibarat, suatu gambaran an haqiqatil wujud, tentang hakikat wujud, hakikat keberadaan. Duna makna zaidin, tanpa ada makna tambahan. Itulah yang disebut dengan nafsu. Ya, jadi
kalau begitu kita tarik kesimpulan atas versi pendapat Al-Imam As-Suhaili ini bahwa aku tidak tahu apa yang ada pada hakikat wujudmu. Hakikat wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu yang aku tidak ketahui. Dan di sini catatannya duna makna zaidin, tidak boleh ada makna tambahan. Makna tambahan itu hakikat wujudmu, misalnya besar, kecil, merah, putih. Nah, besar, kecil, merah, putih ini makna zaidin. Tidak boleh ada sebelum. Pokoknya hakikat wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Al-Imam As-Suhaili rahimahullahu taala tentang bahasa nafsun itu. Oke. Wa qad ustu'mila min lafzatin nafasati, dan terkadang dia juga digunakan kata nafsun ini dari kata atau dari lafaz nafasah. Jadi kata nafsun sumbernya nafasah, bisa juga mustaknya dari sana. Jadi nafasah itu adalah sesuatu yang berharga. Wa syai'un nafis, dan sesuatu yang sangat mulia, nafis yang berharga. Fasoluhat, maka layaklah litakbiri anhu, untuk ditakbirkan tentang itu Allah Subhanahu wa taala, akan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsun juga itu bisa berasal dari kata nafasa. Kalimatnya syai'un nafis misalnya, sesuatu yang berharga. Nah, kalau kita kaitkan ke sana maka tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala diartikan seperti itu. Artinya sesuatu yang berharga. Allah Subhanahu wa taala berharga. Allah Subhanahu wa taala mulia. Aku tidak tahu apa yang ada pada kemuliaanmu. Aku tidak tahu apa yang ada pada keberhargaanmu. Nah, kalau yang seperti itu maka indikasi tajsimnya itu sudah tidak ada lagi. Oke. Wa qala Ibnu Labban, dan berkata Imam Ibnu Labban, awwalahal ulama'u bit-ta'wilati. Para ulama itu mentakwilkannya dengan beberapa takwilnya. Banyak takwilan dari para ulama tentang kata nafsun itu. Wa minha, diantaranya adalah annan nafsa, bahwasanya kata nafsun itu, kata diri itu, ubbira biha anidzat. Ini yang masuk. Dibaratkan bihi dengannya anidzati, tentang akan zat. Nafsu itu zat, aku tidak tahu apa yang ada pada zat. Nah, kurang lebih itu. Kalau itu aman yang ke zatnya. Cuma ya itu tadi catatannya, tidak boleh ada makna zaidin ya. Nah, aku tidak tahu apa yang ada pada zat. Selesai seperti itu. Kemudian berkata Ibnu Labban, wa hadza in kana sa'igan fil lughah. Ini kalau diartikan zat dia ya. Wa in kana sa'igan fil lughah, sekalipun ia ya bisa diterima secara bahasa, sa'igan memuaskan, bisa diterima secara bahasa, walakin akan tetapi ta'addil fi'lu ilaiha bi fi'al mufidati lidzarfiyati muhalun alaihi ta'ala. Akan tetapi mutaaddinya itu fi'il, ta'adiyahnya itu fi'il, ilaiha kepadanya, kepada nafsun ini ya, tadi a'lamu itu maksudnya fi'il ya. La a'lamu, aku tidak tahu. Nah, ini harus mutaaddi. Ta'diyah harus mutaaddi. Nah, dia ta'dinya kepada nafsu. Masalahnya di sini ta'diyahnya menggunakan bahasa pi. Ya. La a'lamu ma pi. Nah, itu pi nafsika. Nah, ada pi di situ. Yang mana pi ini al-mufidati lidzarfiyah. Nah, memberikan faedah atau gambaran atau makna zorfiyah ya, zorob dimensi. Dalam artian di sini zorob tempat ya. Ini muhalun alaihi ta'ala, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, itu bantahan ya. Jadi dibantah lagi. Jadi tidak nyambung kalau kita mengatakan bahwa nafsu itu adalah zat. Adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Memang sih secara bahasa, secara lugah, itu cukuplah. Artinya sa'ir itu artinya bisa diterima, memuaskanlah, kurang lebih seperti itu. Tetapi kemudian masalahnya muncul dari sisi takdiyah fi'il kepada kata nafsun dengan menggunakan bahasa pi, itu lagi bermasalah. Kenapa? Karena ada indikasi tasbih lagi, ada indikasi
tajsim lagi. Aku tidak tahu apa yang ada pada. Nah, ini dia. Pada, nah itu dia. Atau di dirimu, di zatmu. Pada zatmu. Pada di zatmu, pada zatmu itu kan indikasinya lagi kemudian itu adalah tajsim, bertempat di diri Allah, di zat Allah, pada Allah. Nah, itu kan ada indikasi tempat lagi itu yang seperti itu. Nah, itu bantahannya. Oke. Wa qad awwalaha ba'duhum bil ghaibi, dan mentakwilkannya juga sebagian ulama dengan kata atau dengan makna al-ghaib, berlindung, sesuatu yang bersembunyi. Nafsun itu adalah sesuatu yang gaib. Nah, artinya, nah kalau mau diartikan begini, wala a'lamu ma fi ghaibika wa sirrika, dan aku tidak tahu apa yang ada pada berlindungnya engkau, aku tidak tahu apa yang ada pada berlindungnya engkau, sirrika, dan rahasianya engkau ya Allah. Nah, begitu maknanya. Qala, nah berkata Ibnu Labban, wa hadha hasanun. Nah, ini bagus kata beliau, liqaulihi. Kenapa liqaulihi fi akhiril ayat? Karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan begini, innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau itu maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi nyambung dia kalau kita artikan nafsun itu sebagai ghaibun, sesuatu yang berlindung, hal-hal yang berlindung, sir, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu nyambung dia. Kenapa? Karena di akhir ayat itu ada penisbatan kepada perkara yang gaib. Apa dia? Dalam hal yang lebih tahu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara gaib itu. Nah, apa komentar Imam Suyuti? Tidak ada juga komentar daripada Al-Imam As-Suyuti. Jadi seakan-akan beliau lebih fokus kepada pendapat yang mengatakan nafsun itu harus diartikan gaibun. Apalagi nih, wa min dzalika al-wajhu, dan diantaranya adalah al-wajhu, yaitu wajah. Bahasa wajah juga min ausafillah, dan terkadang kita mengartikannya juga sebagai zat. Wa huwa muawwalun bizatina, dia yang ditakwilkan dengan kata zat di sini. Biasa diartikan kata zat. Wa qala Ibnu Labban. Nah, ini kita teruskan atau tidak ini? Jam berapa ini? Ya, jam berapa? Saya lihat dulu. Sedikit lagi. Wa min dzalika al-wajhu, dan diantara daripada ayat mutasyabih terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajah. Wa huwa muawwalun bidzati, dan ia ditakwilkan dengan kata zat yang umumnya kita dengar artinya seperti itu ya. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap maka disitulah zatnya Allah Subhanahu wa taala, atau wajah atau zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Labban, berkata Ibnu Labban fi qaulihi, pada firman Allah taala yang berbunyi yuriduna wajhahu, surah Al-An'am 52. Oke. Innama, apalagi contoh wajhun, innama nut'imukum liwajhillah. Ya, sesungguhnya kami memberikan kalian makan itu karena wajah Allah. Kalau mau diartikan secara harfiah seperti itu. Maksudnya karena zatnya Allah, karena diri Allah Subhanahu wa taala, karena dia. Illa butiga'a wajhi rabbihil a'la, melainkan mengharapkan wajhi rabbihi, wajah Tuhannya atau diri Tuhannya, zat Tuhannya al-a'la yang maha tinggi. Al-muradu, yang dimaksud dengan innama nut'imukum yuriduna wajhahu, innama nut'imukum liwajhillah illa butiga'a wajhi rabbil ala, maksudnya adalah ikhlasun niyah. Maknanya adalah mengikhlaskan niyah. Yuriduna wajhahu, yang dia inginkan adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala, artinya betul-betul ikhlas dalam beramal, bersedekah, dan yang lainnya dalam masalah atau kaitannya dengan ibadah. Oke. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang selainnya, fi qaulihi,
Ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fasamma wajhullah wa qala ghairuhu, dan berkata selainnya selain daripada Ibnu Labban bi qaulihi, ya, tentang firman Allah taala yang berbunyi fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah, diri Allah, Al-Baqarah 115, artinya adalah al-jihatul lati umira bitawajjuhi ilaiha, artinya arah yang diperintahkan untuk menghadap kepadanya dalam masalah ibadah ketika dalam perjalanan, ya, ibadah sunnah ya. Jadi fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemana saja kalian menghadap maka di sanalah, nah ini dia wajahnya Allah, zatnya Allah, atau bagaimana artinya. Nah, di sini versi daripada yang selain daripada Ibnu Labban mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah arah yang mana kita disuruh untuk menghadap kepadanya. Jadi kalau mau diartikan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah secara mafhum adalah kemana saja kalian menghadap, maka disitulah arah yang kalian disuruh untuk menghadap dalam ibadah kalian ketika dalam perjalanan. Nah begitu artinya, jadi tidak ada indikasi tajsim kalau mau diartikan seperti itu. Tidak ada pengkaitan dia dengan makhluk itu sama, pentasbihan dia dengan makhluk sama, tidak ada yang seperti itu. Oke. Wa min dzalika, dan diantaranya adalah al-ainu, adalah mata. Nah itu juga innaka bi ayunina walitusna ala aini, kemarin ayatnya kita temukan. Oke, jadi kata al-ain itu wahia muawwalatun bil basari awil idrak. Nah, dialah yang ditakwilkan dengan kata al-basar. Al-basaru penglihatan, awil idrak ataukah jangkauan, pengetahuan. Idrak mengetahui, mengindra, melihat dalam hal ini ya, mengindrakan. Bal qala ba'duhum, bahkan berkata sebagian ulama, innaha haqiqatun fi dzalika, bahwasanya dia al-ain itu adalah haqiqatun fi dzalika, adalah hakikatnya yang demikian itu. Hakikat melihat, menjangkau, mengetahui itu, itulah hakikatnya kata al-ain itu. Kan al-ain itu biasa diartikan mata. Oke? Al-ain mata. Melihat ya bukan mata, kan begitu, seperti itu. Tetapi para ulama sebagian sebagian ulama mengatakan bahwa bukan, al-ain bukan mata, al-ain itulah basar, itulah idrak. Nah itu disebut dengan haqiqatun fi dzalika. Oke. Khilafan li tawahhumi ba'din nasi annaha majasun. Ya, berbeda dengan sebagian dugaan dari orang-orang annaha, bahwasanya dia al-ainu itu majazun fil idrak fil basar, itu adalah majaz, kata pinjaman kurang lebih seperti itu. Jadi sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa al-ain itu adalah majaz, dia bukan hakikat ya, dia bukan hakikat. Basar, al-idrak lain, al-ain lain. Nah, mengistilahkan al-basar, al-idrak dengan kata ain itu adalah majaz, bukan hakikat. Beda dengan yang tadi, majaz. Artinya majaz untuk menggambarkan al-idrak, al-basar ini kita harus menggunakan istilah lain yang diambil dari mana? Ya, dari kata al-ain dalam artian yang ini, yang mata diambil dari wala. Jadi ini al-idrak ini hakikatnya bukan al-ain, tapi tadi tidak, al-ain itulah al-idrak tadi. Nah, saya rasa bisa dipahami ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wa innamal majasu, dan sesungguhnya majas itu dalam hal menamakan anggota tubuh dengannya, itulah majas. Yang majas itu dalam hal menamakan ini mata, dalam hal menamakan ini sebagai ain, itu majas. Maksudnya apa? Maksudnya begini, al-ain ini adalah hakikatnya idrak, hakikatnya basar, penglihatan itu. Dia adalah hakikat. Jadi ain bukan istilah lain. Udun ini, ya, ini apa ini artinya ini? Ini apa ini artinya? Artinya adalah mata. Artinya adalah ain, mata. Tapi pengertian dia sebagai mata itu majas. Paham ya?
pengertian dia, karena ain ini adalah idrak, hakikinya adalah idrak al-basar. Ini apa ini? Apakah ini idrak? Apakah ini basar? Bukan. Itu bukan idrak, itu bukan basar. Tetapi dia adalah al-ain. Yang mana ain ini hakikinya adalah al-basar, al-idrak. Jadi itu majas dia itu yang diambil. Nah, ini di sini majasnya. Dia yang diambil, dipasang di sini, kemudianlah diistilahkan al-ain. Al-ain itu bukan mata sebenarnya, tetapi al-ain itu al-idrak al-basar, karena itu hakikinya. Nah, itu bantahannya. Bantahan terhadap sebagian ulama yang mentahawumkan, ya, yang menduga-duga, yang mengira bahwa kata al-ain itu terkait dengan basar itu adalah majas, bukan hakikat. Bantahannya seperti itu tadi. Innamal majasu fi tasmiyatil udwi biha. Oke. Selanjutnya panjang ini. Sebentar ya. Di kisi-kisinya itu mana kisi-kisi ulumul Quran. Kompetensi dasar memahami pengertian bentuk-bentuk dan perdebatan ulama seputar ayat muhkam mutasyabih serta ayat-ayat mutasyabih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu di kisi-kisinya ya, materinya ayat-ayat mutasyabih tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Santri mampu menyebutkan ayat mutasyabihat yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Santri mampu menyebutkan ayat mutasyabihat yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kisi-kisinya seperti itu indikator soalnya. Jadi tak perlu kita ya, karena masih banyak sekali ini anak-anakku sekalian kisi-kisinya ini ujian nasional. Jadi begini, di sini Nabilan tadi mampu menyebutkan ayat-ayat mutasyabih yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mampu menyebutkan, berarti tidak perlu artinya tidak perlulah pembahasan terlalu jauh, perdebatan para ulama, ta'rif kriteria tentang ayat-ayat sifatullah yang masuk dalam kategori ayat mutasyabih di sini. Jadi maksud saya begini, maksud saya untuk selanjutnya ini baca saja secara kesimpulan. Nah, kita sudah lewati tadi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu yaitu istiwa. Kemudian yang kedua ada an-nafsu. Kemudian yang ketiga ada al-ain dan seterusnya, harus ditahu itu. Jadi tuntutannya harus ditahu saja, tapi untuk lebih kepada perbedaan pendapat, nah itu tidak ada di sini disebutkan tadi. Memahami pengertian bentuk-bentuk dan perdebatan. Oke, perdebatan sudah ini perdebatan ulama seputar ayat muhkam mutasyabih. Nah, serta ayat-ayat mutasyabih. Serta ayat-ayat mutasyabih tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di sini memahami pengertian bentuk-bentuk dan perdebatan. Nah, itu masalahnya. Berarti sepatutnya kita harus baca ya perdebatan para ulama seputar ayat muhkam mutasyabih serta ayat-ayat mutasyabih tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kompetensi dasar. Tapi di indikatornya tidak ada disebutkan itu perdebatan para ulama. Nah, di indikatornya itu, indikator soalnya itu adalah santri mampu menyebutkan ayat mutasyabihat yang terkait dengan sifat Allah, mampu menyebutkan. Jadi begini saja, untuk perdebatan ini
Ya, itu kita nomor duakan saja dulu. Yang nomor pertama, di urutan pertama, anak-anakku sekalian itu harus tahu mana ayat sifat yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah membahas satu istiwa, yang kedua an-nafsu, kemudian yang ketiga al-ainu. Nah, untuk yang seterusnya itu baca-baca saja. Harus ditahu ya. Artinya baca sendiri misalnya tentang itu, tentang al-ainu, qaimam bil qisti dan seterusnya, yadun, wajhun, apalagi itu basarun, yaminun, sakun, jambun, qaribun, qahirun, fauqun, fauqa, ghadabun, ridon, apalagi rahmah. Nah, itu harus diketahui ayat-ayat yang berkenaan dengan itu. Ya, satu ayatnya tentang itu harus kalian ketahui. Tapi perdebatannya itu tidak perlu ya. Itu kita nomor duakan saja. Maksud saya, kita akan melompat kepada pembahasan yang selanjutnya. Untuk yang ini, satu, baca, kalau bisa pahami, diskusikan. Penekanannya lebih kepada bukan perdebatan ulama ya, tentang ayat-ayat sifat. Itu nomor dua. Penekanannya lebih kepada yang penting kalian tahu ini ayat mutasyabih berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Karena waktu kita ini panjang, sudah lama ini kita baca, kayaknya sudah 1 jam lebih ya. Jadi kita cukupkan sampai di situ saja dulu. Kita akan melompat nanti pada pembahasan yang selanjutnya, yang awailus suar ya, minal mutasyabih awailu suar. Nantilah saya cocokkan dulu. Nantilah saya cocokkan dengan yang ada di kisi-kisi untuk pembahasan yang selanjutnya. Saya rasa cukup sampai di situ dulu. Hadza wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.